Oke, jadi untuk metode pemeringkatan faktor itu yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan faktor-faktor apa aja ya, ataupun juga yang ingin dicapai dalam suatu lokasi tertentu. Jadi di sini kalau untuk perusahaan Five Flags ini, dia menentukan faktor kuncinya itu adalah yang pertama ketersediaan tenaga kerjanya, lalu juga jarak antara orang, maksudnya di sini masyarakat dengan mobil. Jadi maksudnya di sini kan lebih ke arah penduduknya ya. Lalu di sini ada per capita income-nya, jadi pendapatan per kapita. Lalu ada tax structure-nya, di sini tentang pajaknya. Lalu yang terakhir yaitu edukasi dan kesehatan. Jadi di sini adalah ada 5 faktor yang menentukan ataupun yang ingin diperhatikan dalam menentukan lokasi. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, selanjutnya setelah menentukan faktor-faktor tersebut, maka berikutnya adalah menentukan bobot dari masing-masing faktornya. Jadi berdasarkan tingkat kepentingan dari masing-masing faktor. Jadi di sini kalau yang berdasarkan dari perusahaan ini menempatkan pajak itu sebagai faktor yang paling penting. Jadi di sini kan kalau kita lihat ada kalau labor dari yang tenaga kerjanya itu 25%. Kalau jarak antara orang dengan mobil itu ada 5%. Lalu income per kapitanya itu 10%. Infrastruktur 0,39%, dan terakhir edukasi dan kesehatan 21%. Jadi di sini kan kalau berdasarkan tingkat kepentingannya, berarti pajak itu menjadi hal yang paling utama dalam menentukan lokasi dari Five Flags ini. Lalu yang berikutnya ada labor, lalu ada education, lalu per capita income-nya, dan terakhir yaitu jarak antara mobil dengan orangnya. Nah, setelah kita menentukan rating ataupun juga bobot dari masing-masing faktornya, itu selanjutnya adalah menilai atau mengevaluasi dari masing-masing lokasi. Jadi kan kita kalau misalnya anggapannya sudah turun ke lapangan ya, di Prancis itu kayak gimana, di Denmark itu kayak gimana. Nah, di sini kalau misalnya dari tenaga kerjanya, ternyata Prancis ini mendapatkan skor yaitu 70, kalau misalnya Denmark itu 60. Lalu jarak antara masyarakat dan mobil itu kalau misalnya Prancis itu 50, sedangkan Denmark itu 60. Jadi kalau misalnya di sini berarti mungkin di dalam Prancis itu tidak terlalu banyak orangnya ya, jadi maka ada itu mungkin banyak mobilnya, sehingga di sini 50 dan seterusnya. Jadi kan di sini sudah menentukan skornya dari masing-masing lokasi. Nah, untuk menentukan manakah yang ingin dipilih, selanjutnya adalah mengkalikan. Jadi ini dikalikan antara bobotnya dengan skornya dari masing-masing lokasi. Jadi ini dikalikan antara 2 dikalikan dengan 3. Bagian kolom 2 dengan kolom dikalikan dengan kolom 3. Berarti kalau misalnya yang Prancis, berarti di sini 0,25 dari bobotnya dikalikan dengan skornya yang di Prancis, berarti 70. Berarti kan 0,25 dikalikan 70 adalah 1,75. Sedangkan kalau Denmark berarti 0,25 dikalikan dengan 60. Berarti ini 15. Dan seterusnya. Berarti ini kan kalau yang people to card berarti kan 5%, 0,05 dikalikan dengan 50 kalau yang di Prancis. Kalau yang di Denmark berarti dikalikan dengan 60. Maka hasilnya adalah 3. Kalau untuk Denmark, Prancisnya 2,5. Dan itu seterusnya sampai edukasi dan education and health. Oke. Terus selanjutnya, setelah kita menentukan dari masing-masing lokasi, ini kan kita hitung. Tadi bobot dikalikan dengan skornya, lalu kita jumlahkan dari masing-masing lokasinya. Di mana kalau di sini Prancis itu adalah 70,4,
sedangkan Denmark itu 68. Oke, jadi di sini kita sudah temukan untuk masing-masing lokasi itu nilainya berapa. Lalu kalau misalnya di Prancis itu 70,4, kalau Denmark 68. Nah, untuk menentukan manakah yang sebaiknya dipilih antara Prancis atau Denmark, maka kita pilihnya yang paling tinggi. Untuk memilih, pilih yang paling besar atau yang paling tinggi. Paling besar. Jadi di sini kalau dibandingkan antara Prancis dan Denmark, ternyata di sini adalah Prancis yang paling tinggi, yaitu 70,4. Jadi di sini berdasarkan nilainya ataupun juga skornya, ternyata Prancis lebih unggul dibandingkan dengan Denmark, sehingga perusahaan bisa memilih Prancis untuk tempat lokasinya itu.